Selamat datang di Klub Berdaya, klub khusus membahas budaya Indonesia. Kalian tahu nggak sih, kata budaya berasal dari kata budi yang berarti perasaan dan akal. Daya yang merupakan kemampuan untuk menghasilkan dalam wujud tertentu. Dengan kata lain, budaya merupakan hasil cipta, yaitu kemampuan mengadakan hal baru. Rasa, yaitu pendapat dalam diri manusia mengenai suatu hal. Dan karsa, yaitu dorongan manusia untuk berbuat sesuatu yang didapat dari upaya mempertahankan hidupnya. Pada episode sebelumnya, murid-murid Klub Berdaya diingatkan kembali betapa beragamnya agama dan kepercayaan di Indonesia. Menghadapi hal tersebut, sebagai masyarakat Indonesia yang mengedepankan persatuan, kita harus selalu ingat untuk memiliki sikap toleransi. Agama tidak bisa dijadikan tolak ukur baik atau tidaknya seseorang. Melainkan, coba lihat seseorang sebagai dirinya sendiri, terlepas dari agama dan kepercayaannya. Kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Ningrum, kamu sedang apa? Masa kamu tidak memperhatikan orang yang sedang menjelaskan depan kamu? Terutama saya pada saat ini. Terlebih lagi, materi yang saya sedang jelaskan adalah materi yang sangat penting. Bisa-bisanya kamu melihat HP kamu saat ini. Apakah ada sesuatu di HP-mu yang lebih penting daripada saya? Begini Kak, saya lagi bertanya ke teman perihal PR yang kemarin kakak kasih itu loh Kak. Gimana ngejelasinnya ya? Tentang contoh dan makna tradisi suku Jogja Kak. Kemarin itu saya sudah sempat googling dan meringkas. Tapi tiba-tiba laptop saya mati. Lalu internet saya juga bermasalah, Kak. Oh, jadi kamu sudah mencari lalu tidak ke-save ya datanya. Tapi bentar deh nih, bukannya bapak ibumu tuh wong Jawa ya? Yo iyo, Kak. Emang apa toh? Aduh, aduh Ningrum. Padahal kamu udah bisa langsung tanya ke orang tuamu. Gak perlu lagi tuh tanya sama Google. Bapak ibumu itu kan dulu sering ngomong sama saya mengenai kota Jogja dan tradisinya. Saya sengaja loh padahal membuat materi pengayaan tentang suku kalian masing-masing. Walah, bener juga yo, Kak. Gak kepikiran saya tuh. Soalnya biasanya saya lebih mengandalkan Google gitu. Karena lebih praktis dan cepat toh. Nah, kalau saya tanya ke orang tua saya mah, wah cerita bisa kebablasan sana sampai pelosok dunia gitu.
Makanya saya lebih sering googling si Mbah Google itu. Iya, iya. Saya paham, Ningrum. Memang praktis ya. Tapi dari penglihatan saya, anak zaman kalian memang agak bergantung ya pada teknologi. Kakak jadi khawatir nih sama cara berpikir kalian. Oke, kalau gitu kakak mau ngetes nih kalian. Kakak bakal kasih kalian satu pertanyaan. Menurut kalian, mana yang lebih duluan muncul? Apakah itu teknologi atau sistem pengetahuan? Clue-nya, dalam teknologi itu terdapat pengetahuan. Kak Guru, punten. Abdi yang nyoba jawab, Ya, silahkan Ujang. jelas teknologi atuh Kak jawabannya. Widih, lihat tuh, Ujang udah pede banget jawab teknologi. Yang lain, gimana? Nggak ada yang mau jawab sistem pengetahuan nih. Oke, kalau gitu kakak bakal jawab pakai satu pantun ya. Pergi ke Medan makan siri. Cakep, Pas lagi lewat, ada si Johan. ganteng. Yah, kalian ini gimana sih? Padahal kan yang bener sistem pengetahuan. Pening kali aku nih jadinya Kak Guru. Ini aku jadi kayak sedikit confused gitu loh Kak. Gini. Tadi kan padahal Kakak bilang nih ya, clue-nya dalam teknologi ada pengetahuan. Ya udah aku mikirnya karena ada alat gitu, jadi ya kita bisa menghasilkan suatu karya atau ilmu dari dalam suatu alat itu kan Kak. Ya gitu kan maksud Kak. Jo, kayaknya kamu udah kebanyakan deh bergantung sama gawaimu. Kalau kayak gitu caranya, gimana cara orang zaman batu bisa masak tanpa kompor? Nah lah itu dia Kak maksudku. Maksudnya gini loh yang ku tahu gitu kan ya. Karena Iya. kayu bakarlah orang zaman dahulu bisa masak. Nah, Eh, ayo lo. Ayo, gimana tuh maksudnya, Jo? Oh, jadi ya karena kayu bakar itu orang zaman dahulu bisa masak. Oh, oke oke. Saya mengerti Ah, Kak Guru. Terima kasih. mulai dapat kan apa yang kakak maksud, Jo? Orang zaman batu masak pakai kayu bakar karena mereka yang menemukan kayu bakar sebagai alat untuk memasak. Bukan kayu bakarnya tiba-tiba muncul, lalu bilang gini depan manusia, "Halo, aku kayu bakar, dan aku bisa membantu kalian memasak." Duh, punten pisan ieu mah Kak. Kunaon atuh kayu bakar dia bisa ngomong. Ujang. Mau bikin gue bingung saja ini. Kak, boleh gue bantu jawab si Ujang? Ya, boleh sekali Lemuel. Oh iya. Kak Guru ini bilang bahwa kayu bakar itu hasil idenya manusia. Manusia yang menemukan kayu bakar untuk dijadikan alat memasak. Itu loh, Jang. Nah, itu tuh benar sekali Lemuel. Nah, sikap Lemuel yang menunjukkan kesopanan dan toleransi ini patut dicontoh ya teman-teman. Sekarang kakak mau melanjutkan pernyataan Lemuel terkait menemukan kayu bakar. Tahu nggak sih kalian, sebelum mereka menemukan kayu bakar, mereka sudah melalui proses trial and error dulu loh. Oh iya Kak, misalnya ya Kak, saya bikin brownies. Nah, pasti ada brownies yang enak, tapi ada juga brownies yang nggak enak toh. Nah, baru setelah itu saya nemu resep yang benar-benar enak gitu loh. Begitu toh Kak? Nah, jawaban yang cerdas nih, Rum. Sebelum menjadikan kayu bakar sebagai alat untuk memasak, yang kelak dijadikan sistem pengetahuan untuk mengolah makanan, nenek moyang kita juga melewati masa-masa mencoba dan gagal. Yang artinya, mereka nggak langsung menemukan kayu bakar, dan mereka juga nggak dengan asal-asalan memilih kayu bakar sebagai alat memasak mereka. Orang-orang zaman dahulu mampu mengembangkan pola pikir dalam bertahan hidup. Pola pikir tersebut merupakan pengetahuan juga loh teman-teman. Teknologi yang kalian jawab tadi memang merupakan alat yang merealisasikan sistem pengetahuan. Tapi sebenarnya teknologi sendiri berdasar pada sistem pengetahuan. Teknologi-teknologi dapat berkembang karena adanya perkembangan pengetahuan manusia. Wah,
Paten kali Kak Guru. Baru sekarang nih aku paham maksud penjelasan Kakak. Makasih Kak Guru. Berarti pengetahuan punya peran yang sangat penting di kehidupan kita ya, Kak? Iya, kamu bener, Lin. Tapi perlu kakak luruskan sesuatu ya. Teknologi memang sering menyimpan pengetahuan. Contohnya Google dan lainnya. Tapi, mau seberapa canggihnya teknologi, semua itu masih berasal dari pengetahuan yang merupakan hasil dari analisa kreativitas dan ide manusia. Jadi kesimpulannya adalah, pengetahuan yang ada di kehidupan kita, ini memunculkan teknologi yang memudahkan kita dalam berkegiatan sehari-hari. Namun, perlu diingat juga ya teman-teman, bahwa teknologi bukanlah segala-galanya. Kalian bisa memanfaatkan pengetahuan yang ada. Contohnya seperti Ningrum tadi. Kalau gawai mati dan internet bermasalah, masa sih kalian bakal pasrah, bergantung hanya pada teknologi saja, dan akhirnya tidak mengerjakan pekerjaan kalian? Kalian juga bisa loh bertanya kepada orang tua masing-masing mengenai pengetahuan yang mereka miliki. Mereka kan juga sudah menempuh pendidikan yang tidak sebentar. Oh, iya Kak, paham saya. Oke deh, siap deh Kak. Nah, Ningrum udah paham tuh. Yang lain gimana? Udah pada paham juga belum teman-teman? Paham atuh Kak. Paham, Kak. Nah, kan gini enak nih. Saya senang ketika semua teman-teman bisa mengerti materinya. Sekarang kita beristirahat dulu ya. Kalian tidak usah live Zoom biar nggak repot. Selamat beristirahat semuanya. Araso. Tadi siapa tuh? Fangin Kak, Fangin. Fangin tuh Kak, Fangin. Aduh, kamu nih aneh-aneh aja. Ya sudah, sana istirahat dulu. Deh, Kak. Oke deh, makasih Kak. Dah Kak Guru. Nuhun Kak. Lama, masa di Indonesia kau pakai bahasa Korea, Yin? Ih, sombong kali kau, Fangin. Iya dong Kak, anggota klub bedaya gitu loh. Coba dong, salah satu dari kalian sebutin ikrar yang ketiga. Oh iya dong, kan sedalam cintaku padamu, Lin. Ramba dia, ramba munada itu, rio, ramba naposo. Hey!